Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jessica Eka Kurnia Boymau dari kelas 11 Tata Kecantikan 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari materi kebutuhan sumber daya usaha yang berkompetensi dasar. Pertama, menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, dan yang kedua, membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Untuk menjadi wirausaha, kita harus mengetahui kebutuhan sumber daya usaha karena komponen-komponennya memberikan kemajuan dalam berwirausaha. Kebutuhan sumber daya itu meliputi pertama adalah atau manusia. Manusia merupakan makhluk yang istimewa dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Dengan akal budinya, manusia memiliki peran dalam beberapa aspek kehidupan, seperti aspek ideologi, aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan makhluk religius. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa bantuan orang lain. Kebutuhan hidup yang terus berkembang membentuk pola-pola persaingan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, money atau uang. Uang merupakan suatu alat faktor dan sebagai pengukur suatu nilai, baik itu pada diri manusia, perusahaan-perusahaan, organisasi, lembaga swasta atau pemerintahan sosial, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Uang digunakan sebagai alat transaksi di dalam dunia usaha, baik dalam peniagaan barang atau jasa. Sebagai alat transaksi dalam proses jual beli tersebut, manusia harus memiliki kepandaian dalam mengelola uang. Ketiga, cara kerja. Metode atau cara kerja dalam setiap jenis usaha memiliki ciri dan perbedaan masing-masing. Oleh karena itu, setiap perusahaan memiliki ciri khas dan budaya untuk memajukan bisnisnya. Dalam lingkup yang lebih luas dalam usaha kegiatan ini disebut dengan sistem manajemen. Sedangkan ilmu manajemen usaha terdiri atas beberapa hal. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan usaha adalah usaha yang paling awal dalam menentukan jenis usaha mana yang akan kita jalankan. Sebagai calon wirausaha tata kecantikan, kita harus terlebih dahulu membuat perencanaan usaha. Apakah di bidang jasa, penjualan produk kecantikan, atau kedua-duanya. Kedua adalah pengorganisasian. Aspek organisasi usaha sederhana dalam pengelolaan usaha meliputi tujuan, sasaran usaha, dan struktur organisasi. Yang keempat adalah material atau bahan. Material atau bahan dalam usaha bidang tata kecantikan sangat melimpah di Indonesia. Sumber daya alam yang kaya sebagai bahan untuk pembuatan kosmetika atau perawatan kecantikan dari sumber nabati atau hewani masih banyak yang belum tersentuh. Untuk dapat digunakan dalam ilmu kecantikan, bahan-bahan alami tersebut dapat membutuhkan pendalaman dengan uji materi dan uji laboratorium agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kosmetika maupun bahan-bahan alami untuk perawatan kecantikan. Beberapa bahan dasar kosmetika dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah solvent atau pelarut. Bahan yang dilarutkan dalam zat pelarut terdiri atas 3 bentuk. Bahan dasar kosmetika dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, solvent atau pelarut. Yang kedua, emulsir atau pencampur. Yang ketiga, preservatif atau pengawet. Yang keempat, adhesif atau pelekat. Yang kelima, astrigen atau pengencang. Yang keenam, absorben atau penyerap. Dan yang ketujuh, disinfektan. Kelima, mesin. Kemajuan dalam dunia tata kecantikan terus mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya alat-alat kecantikan yang modern. Keberadaan perkembangan alat-alat mesin ini makin hari makin banyak dengan berbagai fungsi dan kemudahan penggunaannya. Alat-alat kecantikan ini mampu memberikan kemudahan bagi manusia untuk mempermudah dan melancarkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Berikut adalah beberapa alat-alat atau mesin yang ada dalam tata kecantikan yang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, alat-alat teknis perawatan kulit wajah. Alat-alat teknis secara spesifik dikelompokkan berdasarkan sumber energi yang dipergunakan, yakni alat listrik dan alat manual atau non-listrik. Yang kedua, alat non-listrik pada perawatan kulit wajah. Yang pertama, alat jenis ini adalah alat yang digunakan untuk perawatan kulit wajah secara manual tanpa menggunakan energi listrik, antara lain sendok una, pinset, kuas masker, spons, dan waslap. Yang ketiga, alat listrik perawatan kulit wajah.
Yang pertama, mobil skin treatment adalah alat elektrik yang digunakan untuk perawatan kecantikan yang didesain multifungsi, yakni terdiri atas beberapa alat perawatan dalam satu unit alat. Yang kedua adalah frimator. Alat kecantikan ini menggunakan energi listrik atau baterai yang menimbulkan gerakan mekanik merupakan rotasi ringan pada kulit wajah. Yang ketiga adalah galvanik, adalah jenis alat listrik kecantikan yang arus searah yang berdaya guna ionisasi dimanfaatkan untuk meresapkan kosmetik pada wajah. Keempat ada high frequency. Alat ini dimanfaatkan untuk mensterilkan jerawat. Selanjutnya ada pulverisator. Alat ini untuk mengaplikasikan kosmetik penyegar melalui teknik penyemprotan. Ada radio frekuensi facelift. Radio frekuensi facelift adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan kulit dan menjadikan kulit tampak muda kembali. Selanjutnya yang terakhir adalah vaposon. Vaposon adalah alat yang dioperasikan dengan tenaga listrik yang berfungsi mengeluarkan uap yang mengandung antibakteri. Selanjutnya adalah alat perawatan tangan dan kaki, non-listrik, dan alat listrik perawatan kaki, alat perawatan badan, alat listrik perawatan badan, alat perawatan payudara, alat tata rias, dan alat penunjang tata rias. Yang keenam atau yang terakhir adalah market atau pasar. Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu proses produksi karena pasar adalah tempat untuk memperdagangkan atau menjual hasil-hasil produksi. Penguasaan pasar merupakan faktor yang paling menentukan untuk keberhasilan perusahaan dalam meraih keuntungan sehingga kelangsungan produksi dan kehidupan perusahaan menjadi terjamin. Sekian dan terima kasih.